Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah kembali ke channel Al-Amsar Sing Desa Mendunia. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dan juga tentunya semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah dimanapun berada, dilancarkan rezekinya dan semoga puasanya kemarin, hari ini dan besok dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah ini Mas Ustadz, ini pertanyaan yang Nanta kepikiran dari kemarin nih, mau nanya ke Mas Ustadz nih. Jadi dulu Nanta waktu kecil, mungkin ya sebelum balik sampai balik, beberapa umur setelah balik lah ya. Dulu Nanta ya mungkin ini karena kurang ilmu ya Mas ya, makanya penting sekali ilmu. Jadi dulu kalau kan namanya anak kecil tuh masih suka kerasa aus-aus gitu ya Mas ya. Betul. Gitu. Nah dulu waktu pas udah masuk azan subuh Mas gitu kan, itu Nanta masih suka minum gitu, baru awal-awal azan subuh gitu masih suka minum. Nah dan Nanta pas tahu tuh kayaknya itu salah gitu, karena batas nggak boleh minum, maksudnya batas sahur itu ya pas Allahu Akbar, udah Allahnya itu berarti kan sudah mulai puasa kan. Ya, betul. Nah itu gimana, sama satu lagi include juga sama kalau misalkan ada orang nih Mas yang puasanya ini nggak pernah puasa misalkan, terus tiba-tiba sadar gitu salah, sedangkan dulu-dulunya Ramadan bertahun-tahun yang lalu juga belum dibayar Mas. Betul. Nah itu apakah tetap bisa boleh dikodok atau ada keringan yang lain misalnya? Yang lain gitu misalnya. Ya baik masalah pertanyaan yang sangat bagus. Jadi yang pertama dulu mungkin ya. Pertama, kalau kita usianya belum balik ya, kalaupun kita tidak berpuasa maka tidak berdosa dan tidak ada kewajiban untuk menggantinya, mengkodoknya ya. Berarti yang masuk ya dikodok atau tidaknya itu kalau sudah patokannya di ini mukallaf atau tidak ya, balik gitu ya. Kalau sudah balik ya dan berakal terus memenuhi kriteria yang kemarin ya, yang 4 kriteria mukallaf, maka dia termasuk orang mukallaf. Maka kalau punya hutang puasa ya kasusnya seperti tadi kayak yang Mas Nanta sebutkan, itu berarti wajib diqodho ya, wajib diganti ya, karena kalau sudah adzan subuh ya sudah tidak boleh makan dan minum lagi, berarti harus diganti. Adapun misalkan berapa hari kira-kira hutangnya yang seperti itu. Nah itu Nanta lupa ingat tuh Mas, itu gimana? Kalau misalkan kita lupa jumlah bilangannya, maka dicari bilangan yang terbanyak. Misalkan saya ingatnya 7 apa 8 ya, pilih yang 8. Pilih yang terbanyak pokoknya. Kayaknya nggak sampai 10 deh. Tapi lebih dari 8 berarti 9. Iya, berarti dikira-kiraan saja nanti pokoknya pilih yang terbanyak untuk hati-hati ya, untuk kehati-hatian itu. Adapun mungkin ini juga banyak juga dialami ya oleh teman-teman kita mungkin yang dulunya mungkin pernah hidup di jurang kemaksiatan mungkin ya, terus hijrah ya, akhirnya kenal dengan agama, pengen dekat dengan Allah, tapi punya hutang puasa kemarin. Bagaimana? Kalau misalkan dia punya hutang puasa di tahun sebelumnya ya, karena ada uzur tuh ya, termasuk ini insya Allah uzur ya, karena dia tadi tuh nggak tahu, nggak tahu, maka tinggal diganti saja, diganti ya, sebisanya ya, semampunya, tapi ya harus punya keinginan dibayar semuanya ya, sampai selesai. Misalkan dari usia balik sampai 40 tahun hijrah, dekat ya, pengen dekat dengan agama, maka dari usia 15 sampai 40 ya diganti semua puasanya. Berarti 30 hari kali 25, 750 hari. Iya, sekitar segitu. Ya. Juga 2 tahunan lebih. Iya, hutangnya. Nah, adapun ada lagi. Misalkan ada seseorang yang dia punya hutang puasa di tahun sebelumnya ya. Namun dia belum sempat menggantinya di tahun tersebut ya. Setelah Ramadan ya, kan ada dari Syawal sampai nanti Sya'ban. Dari spare waktu Syawal sampai Sya'ban dia tidak mengganti puasa yang kemarin dia sempat bolong ya, baik karena haid ataupun semacamnya. Tapi karena tidak ada udzur, karena teledor ya, kan teledor, dia bisa mengganti, ada waktu untuk mengganti tapi dia tidak menggantinya. Maka ini ada 2 cara bayarnya. Bukan ada 2, ada 1 tapi double ya. Di samping dia mengqadha puasanya, juga dibayar dengan fidyah. Sebagai hukuman ya, karena kemarin teledor gitu tuh.
Misalkan 5 ya berarti 5 diganti kodok juga, dibayar fidyah juga, yang 1 hari itu 6,7 on. Jadi ada perbedaannya. Itu kalau teledor sengaja tuh. Iya, ada keteledoran, unsur keteledoran. Oke. Itu udah cukup ya Mas ya? Iya, cukup. Oke, berarti kalau nggak sengaja itu ya kodo aja, kalau sengaja teledor kodo plus fidyah. Iya, ya kalau ada uzur ya berarti hanya kodok saja. Kalau tidak ada uzur, kodok plus fidyah. Oke, siap-siap. Oke, cukup jelas ya itu ya. Terjawab juga akhirnya ini pertanyaan dari keresahan diri sendiri ya. Tapi ya semoga seperti biasa memberikan manfaat juga ke teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman juga ada sama nih ya yang dulu nggak tahu ngerasa benar gitu kan, tapi pas belajar tuh ini kayaknya salah deh, tanyain aja nggak apa-apa, walaupun ya sebenarnya kayaknya waduh gitu kayak gimana gitu ya Mas, tapi ya mau nggak mau gitu, karena kan kita intinya kan untuk berusaha lebih baik ya Mas, Iya, gitu betul. kan, mendapatkan ridha Allah itu kan teman-teman selama hidup ini. Oke, siap, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah nyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada para agnia, para donatur yang sudah mengikuti program Kencreng Sedekah Subuh. Dan alhamdulillah teman-teman selama ini banyak membantu kami. Ya, program Kencreng Sedekah Subuh ini diperuntukkan dananya ya akan dibelikan program pembebasan lahan dan pembangunan pondok pesantren Al-Amsar. Mudah-mudahan ya, yang ikut program ini senantiasa dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya, dan juga barangkali ada dari teman-teman sahabat Al-Amsar Sing Desa Mendunia yang mau ikutan program Kencreng Sedekah Subuh, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.